Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah studi kitab fikih Syiasa. Langsung saja untuk hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amwalus sultaniyah allati asluha fil kitabi was sunnah salah satu asnafin al-ghanimah was sadaqah wal qai'u fa ammal ghaniyah fahiyal malu ma'khudu minal kuffari bil qital dzakarahallahu fi suratil anfal allati anzilat fi azwati badrin wasamaha anfala anha ziyadatu fi amwalil muslimin faqala yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul ila qaulihi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa bani sabil wa qala faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim wa fi sahihaini an Jabirin ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala a'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyu qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran fa ayyaman rajulin min ummati adrok tahu sholah fal yusalli wa uhillat li wa naimu walam tuhalla li ahadin qabli wa aghtitu syafa'ah wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi ammah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bu'itsu bisayfi baina yadayyi sa'ah hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah wa ju'ila rizqi tahta dilla rumhi wa ju'ila dulu was-sagharu ala man khalafa amri wa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum rawahu Ahmad fi musnadi anil ibni Amr wastashhada bihi Bukhari, yang artinya harta kekuasaan sultan pemerintah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah terdiri atas 3 jenis. Yang pertama al-ghanimah atau yang artinya harta rampasan perang, as-shadaqah zakat, al-qai'u harta yang diperoleh tanpa peperangan. Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Tercantum dalam Quran surat Al-Anfal ayat 1. Hingga ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Quran surat Al-Anfal ayat 41. Maka makanlah dari apa yang kamu peroleh sebagai rampasan perang yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nabi SAW bersabda, aku diberi 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Untuk yang pertama, aku ditolong dengan rasa takut musuh sejauh perjalanan sebulan. Untuk yang kedua, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan bersuci.
Yang ketiga, siapapun dari umatku yang masuk waktu sholat, hendaklah ia sholat. Yang keempat, dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan bagi nabi sebelumnya. Yang kelima, aku diberi syafaat dan para nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat, hingga hanya Allah saja yang disembah tanpa sekutu. Rezekiku ditempatkan di bawah bayangan tombakku. Kehinaan dan kerendahan ditimpakan kepada siapa yang menentang perintahku. Dan siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk ke dalam golongan mereka. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dari Ibnu Umar, dan Bukhari menjadikannya sebagai referensi. Ya, penjelasannya yaitu dalam Islam ada 3 jenis harta yang dikelola oleh penguasa atau negara berdasarkan aturan Al-Quran dan hadis. Ketiganya bertujuan untuk menjaga keadilan, membantu orang lemah, dan membangun kesejahteraan umat. Ada beberapa penjelasannya. Yang pertama yaitu ghanimah. Ghanimah itu juga dikenal sebagai harta rampasan perang. Ghanimah adalah harta yang diterima oleh umat Islam setelah mereka mengalahkan musuh. Sebagai contoh, Nabi Muhammad dan para sahabat berhasil mengambil harta dari musuh yang kalah dalam perang Badar. Al-Quran mengatakan bahwa kekayaan ini tidak boleh dimiliki secara eksklusif, tetapi harus dibagi menurut aturan tertentu. Yang pertama, setengah bagian diberikan untuk kepentingan umum seperti Allah dan Rasulnya, keluarga Rasul, anak yatim, orang miskin, dan musafir yang kehabisan bekal. Yang kedua, para tentara yang terlibat dalam perang menerima 4/5 bagian. Allah membuat ghanimah khusus untuk Nabi Muhammad untuk mendorong umat Islam untuk mempertahankan kebenaran. Selain itu, harta ini menunjukkan bahwa kemenangan dan rezeki datang dari Allah. Yang kedua, sedekah atau zakat, yaitu harta yang wajib diberikan oleh orang Islam yang kaya adalah sedekah atau zakat. Selain membersihkan harta, tujuannya adalah membantu orang-orang yang kurang beruntung. Zakat diberikan kepada 8 kelompok. Yang pertama, fakir miskin, utang, amil, mu'alaf, hamba sahaya, ibnu sabil, dan anak yatim. Dalam contoh sederhana, jika hasil panen atau hubungan seseorang melebihi kebutuhan hidupnya, ia harus menyisihkan sebagian mungkin 2,5% dari total untuk diberikan kepada yang berhak zakat. Mengajarkan kita untuk berhati-hati dan tidak serakah. Yang ketiga ada faid atau harta yang diambil tanpa perang, adalah harta yang diperoleh tanpa perang. Misalnya, ketika musuh takut dan meninggalkan hartanya, atau ketika suatu kelompok menyerahkan hartanya secara damai kepada umat Islam. Negara langsung mengelola harta ini untuk tujuan umum seperti membangun sekolah, rumah sakit, atau membantu orang miskin. Contoh sejarah, Nabi Muhammad pernah mengambil harta dari Bani Nadir atau suku Yahudi di Madinah karena mereka melanggar perjanjian. Harta ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, bukan untuk kepentingan pribadi. Hadis riwayat Ahmad yang dikutip Bukhari ini menggambarkan misi Nabi Muhammad dengan bahasa simbolis yang kuat. Sabda Nabi, aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat, tidak dimaknai sebagai ajaran kekerasan, melainkan simbol ketegasan dalam menegakkan tauhid atau keesaan Allah. Pedang di sini mewakili upaya serius untuk membela kebenaran, melawan kezaliman, dan menghapus penyembahan berhala. Tujuannya yang pertama memastikan hanya Allah yang disembah tanpa sekutu. Ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa dakwah harus disampaikan dengan hikmah, namun juga keberanian menghadapi tantangan. Rezeki di bawah tombak menggambarkan bahwa keberkahan hidup bergantung pada kesungguhan berjuang atau jihad secara fisik, spiritual, dan ekonomi sesuai syariat. Ancaman kehinaan bagi penantang mengingatkan bahwa menolak kebenaran akan merugikan diri sendiri, sementara larangan menyerupai suatu kaum menekankan pentingnya menjaga identitas keislaman dan tidak mengikuti tradisi yang bertentangan dengan nilai agama. Intinya, Islam mengajak konsisten
konsistensi dalam tauhid, kerja keras, serta kewaspadaan terhadap pengaruh yang merusak akidah. Kesimpulannya, harta kekuasaan atau al-amwal al-as-sultaniyah dalam Islam meliputi ghanimah, rampasan perang dibagi 1/5 untuk umum, 4/5 untuk pejuang, zakat, pembersih harta, dan bantu mustahir, serta fa'i' harta tanpa perang dikelola negara. Ketiganya bertujuan menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan tauhid. Hadis diutus dengan perang menegaskan ketegasan menghapus kesyirikan, sementara larangan menyerupai kaum lain, menjaga identitas akidah. Sistem ini mencerminkan keseimbangan antara pejuang fisik spiritual, solidaritas sosial, dan kemandirian umat di bawah syariat Allah. Sekian dari presentasi kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.